Perpu Cipta Kerja yang telah ditetapkan pada bulan Desember lalu memuat beberapa aturan baru terkait ketenaga kerjaan. Apa saja aturan tersebut? Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Presiden Joko Widodo resmi menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 pada 30 Desember 2022 lalu. Penetapan Perpu itu membuat masyarakat Indonesia geger karena ada beberapa poin yang dianggap merugikan kaum pekerja. Walau begitu, Jokowi menanggapi keluhan masyarakat itu dengan santai. Ia menilai bahwa polemik yang terjadi sebagai hal yang wajar. Simak aturan di Perpu Cipta Kerja yang dianggap merugikan berikut ini. Ada sejumlah hal terkait ketenaga kerjaan yang diatur dalam Perpu tersebut. Salah satunya mengenai waktu kerja para pekerja dan buruh termasuk hari liburnya. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 79 ayat 2 huruf B Perpu Cipta Kerja yang berbunyi sebagai berikut. Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A wajib diberikan kepada pekerja atau buruh paling sedikit meliputi A. Istirahat antara jam kerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. B. Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Dalam pasal tersebut jelas tertulis bahwa hari libur yang diberikan kepada pekerja diubah menjadi 1 hari dalam seminggu. Aturan ini otomatis membatalkan pasal 79 ayat 2 huruf B pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang sebelumnya mengatur waktu libur pekerja adalah 1 hari untuk 6 hari kerja dalam sepekan atau 2 hari kerja dalam seminggu. Meski begitu, Perpu Cipta Kerja masih memungkinkan seorang pekerja mendapatkan libur 2 hari dalam sepekan. Hal itu tertuang dalam pasal 77 mengenai waktu kerja, yakni 7 jam atau 8 jam sehari. Aturan tersebut membuka peluang pekerja bisa mendapatkan libur 2 hari dalam sepekan, tergantung jam kerjanya. Sementara ayat 2 dalam pasal 77 berbunyi, waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Lalu dalam pasal 77 ayat 3 dijelaskan bahwa ketentuan waktu kerja tersebut yang tercantum dalam ayat 2 tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Satu lagi perubahan dalam Perpu Cipta Kerja adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai cuti atau waktu istirahat bagi para pekerja. Dalam pasal 79 Perpu Cipta Kerja disebutkan bahwa ketentuan mengenai istirahat panjang atau cuti hanya diperuntukkan bagi pekerja atau buruh di perusahaan tertentu. Sementara berapa lama waktu cuti yang diberikan akan diatur dalam perjanjian kerja hingga perjanjian kerja bersama. Hal itu tertera dalam Perpu Cipta Kerja pasal 79 ayat 5 dan 6 yang berbunyi, selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dengan peraturan pemerintah. Aturan yang diatur dalam Perpu tersebut salah satunya terkait pekerja alih daya atau outsourcing. Presiden Joko Widodo tidak sama sekali merubah aturan terkait outsourcing yang tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang Cipta Kerja. Kebijakan ini diterbitkan sebagai respon dari putusan Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021 lalu yang menyebut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Aturan yang diatur dalam Perpu itu salah satunya terkait dengan pekerja alih daya atau outsourcing. Sebelumnya, aturan soal pekerja outsourcing diatur oleh UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan zaman Presiden Megawati Soekarno Putri yang digantikan UU Cipta Kerja. Sedangkan aturan turunan pekerja outsourcing diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya,
waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Aturan terbaru ini, pemerintah mengharuskan perusahaan outsourcing merekrut pekerja alih daya lewat salah satu dari dua kontrak kerja, yaitu kontrak kerja perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ini berbeda dengan UU Ketenagakerjaan yang lama, di mana pekerja outsourcing hanya menggunakan kontrak PKWT. Selanjutnya, dalam kontrak PKWT dan PKWTT di semua pasal-pasal pada aturan baru tersebut, pemerintah tak menjelaskan secara rinci apakah pekerja alih daya masih tetap dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan tertentu atau sebaliknya diperluas. Padahal UU Ketenagakerjaan yang jelas bahwa pekerjaan outsourcing dibatasi untuk pekerjaan di luar kegiatan utama atau yang tidak berhubungan dengan proses produksi kecuali untuk kegiatan penunjang. Dengan adanya revisi aturan itu memberi rasa khawatir pada serikat pekerja. Pasalnya, perusahaan outsourcing bisa mempekerjakan pekerja outsourcing untuk semua tugas tanpa ada batasan waktu. Perpu Cipta Kerja yang baru diterbitkan oleh pemerintah turut mengubah aturan mengenai ancaman hukuman bagi pengusaha yang menggaji karyawannya di bawah UMR. Sebelumnya, melalui UU Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang memberikan gaji untuk pekerjanya di bawah UMR. Hal itu tertuang dalam pasal 90 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89. Dalam pasal 185 disebutkan bahwa pengusaha terancam hukuman 1 tahun penjara jika menggaji buruhnya di bawah UMR. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 dan ayat 2, pasal 68, pasal 69 ayat 2, pasal 80, pasal 82, pasal 90 ayat 1, pasal 143 dan pasal 160 ayat 4 dan ayat 7, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan tindak pidana kejahatan. Aturan mengenai ancaman hukuman itu kemudian dihapus dalam UU Cipta Kerja yang menuai kontroversi. Dalam naskahnya di UU Cipta Kerja halaman 547 berbunyi, pasal 90 dihapus. Presiden Jokowi tiba-tiba melakukan manuver yang membuat beberapa kalangan terkejut menjelang akhir tahun. Jokowi yang kini memasuki periode kedua masa jabatannya itu mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Jokowi mengemukakan Perpu tersebut sebagai jawaban mengisi kekosongan hukum untuk urusan investor di dalam dan luar negeri. Ia kemudian menyebut perekonomian Indonesia pada 2023 itu bakal sangat tergantung pada investasi serta kekuatan ekspor. Lantaran itu, Jokowi memutuskan untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja untuk memastikan adanya payung hukum. Perpu Cipta Kerja yang ditetapkan pada 30 Desember 2022 tersebut memuat kembali soal pesangon yang diberikan kepada karyawan ketika mengalami pemutusan hubungan kerja. Ketentuan mengenai pesangon dalam Perpu itu tertuang dalam pasal 81 ayat 47 yang otomatis mengubah pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 81 ayat 47 disebutkan pemberian pesangon disesuaikan dengan masa kerja maksimal 9 kali upah bulanan dan ditanggung oleh pengusaha. Dalam peraturan terbaru itu disebutkan, setiap karyawan yang terkena PHK bisa mendapatkan pesangon dan uang penghargaan dari perusahaan yang mempekerjakannya. Atau bisa juga salah satu dari dua komponen tersebut, tergantung dengan perjanjian kerja yang telah disepakati antara karyawan dan pihak perusahaan. Dalam aturan baru itu juga disebutkan uang pesangon bisa diterima maksimal 9 kali dari upah bulanan jika masa kerja 8 tahun. Sementara itu, mengenai perhitungan uang penghargaan yang bisa didapat karyawan yang terkena PHK, maksimal akan mendapatkan 10 kali upah untuk pekerja yang sudah bekerja lebih dari 24 tahun. Uang penghargaan juga bisa diterima oleh pekerja yang sudah bekerja minimal 3 tahun dan besarannya 2 kali upah bulanan. Selain pesangon dan uang penghargaan,
Perpu itu juga menyatakan karyawan yang terkena PHK juga berhak mendapatkan penggantian atas cuti yang belum terpakai. Perusahaan juga diwajibkan memberi biaya atau ongkos pulang ke tempat pekerja yang dipekerjakan. Itulah rangkuman terkait 5 aturan UU Cipta Kerja yang merugikan. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di newsontrendingssuara.com.